ya. Iya, yang main api namanya. Ya, ini cuma untuk membuat skandal yang bertahan aja. Kalau kita bertahan di bawah ini, ya, yang bertahan di bawah ini, itu tidak mau bantuan lansia dan beasiswa lansia ini rambutan terbatas ya, pelatihan tenaga kerja, pengentasan banjir dan perbaikan PDAM, intensifikasi dan ekstensifikasi KAD. Program intensifikasi ini begini, ini biar kawan jelas ya, bahwa kebocoran PAD ini sangat tinggi saat ini ditemukan oleh BPK, bahwa perlu diperbaiki sistem. Contoh, kita perlu perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah, perbankan pelaksana, kita tunjuk bank pemerintah, seluruh bank pemerintah plus PDB, dan wajib pajak pelaksana restoran. Jadi tripartit namanya, perjanjian kerjasama tripartit. Dana masuk, kan rakyat itu titip uang di rekening restoran kan, maka besok itu restoran itu bank yang memisahkan uang restoran 90%, uang pemerintah daerah 10%. Jadi di bank yang memisahkan, bukan perusahaan. Kalau perusahaan, informasi yang saya terima, kalau perusahaan atau restoran yang bayar, kadang-kadang nego mereka di lapangan. Yang harusnya omset 1 miliar sebulan nih, sebulan dibayar kan 100 juta, 100 juta paling dibayar 50 juta, 50 juta dibagi-bagi sama tukang pungut sama direksi atau pelaksana restoran tersebut. Nah, itu yang saya dengar seperti itu. Kemudian pemerintah daerah laporan dari bank, ya, pemilahan duit itu 90% ke yang punya restoran, 10% ke bank, ke rekening pemerintah daerah. Itu secara periodik dilaporkan oleh bank ke pemerintah daerah, bekas daerah. Nah, ini dalam pengawasan, ini kan pidana kalau bahkan bank ataupun pemungut pajak itu, pajak daerah itu korupsi kan, maka itu pidana, maka akan dikawasi. Kita akan kerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian dalam pengawasan kita, dan itu harus kita labelkan. Kita ada label bahwa perusahaan ini sudah memenuhi standar operasional yang kita tetapkan. Nah, bagi perusahaan-perusahaan restoran wajib pajak, hotel, hiburan dan lain-lain yang wajib pajak belum memasang stiker sesuai dengan SOP kita, maka itu akan ditindak oleh kejaksaan, diindikasikan itu melanggar ataupun terjadi pungli. Itu buktinya. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, saya rasa itu saja. Ada pertanyaan? Ya. Biasanya kan rata-rata warga ini dulunya tuh dibilang ibadah di itu. Oke, itu sejaman saya itu sangat mudah. Nah, rumah ibadah itu sudah ada SK Menteri, SKB 3 Menteri, Menteri Agama dan apa satu lagi. Nah, SKB Menteri Agama itu bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, cukup musyawarah. Ini yang kita permudah di sini, hibah pasus pasung untuk rumah ibadah. Jadi yang namanya masjid, gereja nggak perlu beli tanah lagi, cukup memakai itu sebuah lebih dari sebuah perizinan gitu. Artinya ini bisa kita hibahkan atas persetujuan dewan, mau itu bangunan untuk masjid, mau gereja, mau kelenteng, mau apapun itu kita bebaskan. Pura kita bebaskan. Nah, kenapa ini kita bebaskan? Karena itu ngurusin umat. Ada di Bekasi ini kejadian sebuah masjid ditagih sampai belasan miliar. Nah, ini kan nggak masuk akal,
masa PBB-nya di masjid ditagih PBB kan itu masuk akal. Nah oleh karena itu dihibahkan dan rumah ibadah dibebaskan dari PBB. Selain tanahnya dihibahkan, rumah ibadah dibebaskan dari PBB. Ada pertanyaan? CSR 5 tahun terakhir ini pemerintah Kota Bekasi tidak memanfaatkan CSR yang nilainya hampir sampai 3,4 triliun. Padahal CSR itu bukan pajak, pendapatan asli daerah bukan pajak. CSR akan kita tangani dengan badan atau dinas yang menangani secara khusus. Jadi kita tupoksinya akan kita bentuk yang menangani mengoptimalkan CSR, dan itu menjadi suatu kewajiban tumbuh berkembangnya sebagai moral, tumbuh berkembangnya perusahaan di lingkungan Bekasi, dan sebagai tanggung jawab terhadap lingkungan, mereka harus membagi CSR sesuai dengan ketentuan yang akan kita buat dalam perwal atau perda yang nantinya akan menjadi sebuah kewajiban perusahaan yang untung di Kota Bekasi itu membagikan keuntungannya untuk lingkungan. Dan yang kan begini, logikanya begini, ketika permasalahan sosial di Kota Bekasi dengan kemandirian ekonomi terjadi, maka tidak ada lagi kriminalisasi akan kriminalisasi, maka gejala negatif terhadap krisis ekonomi atau krisis sosial ini tidak menimpa perusahaan yang tumbuh berkembang di Kota Bekasi. Nah, caranya menangani ini meminimalisasi krisis atau minimalisasi dampak negatif dari krisis sosial ini, maka perlu dilibatkan para perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bekasi ini untuk menangani hal itu, minimal masalah CSR tadi. Cukup adalah kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi, kita tidak mau lagi ada orang susah di Bekasi. Secara bertahap setiap tahun minimal 1 RW 20 kakak sampai 30 kakak terentaskan kemiskinan. Artinya begini, kalau dana subsidi dan subsidi yang kita keluarkan itu mendingan dana ini kita buat investasi untuk memandirikan ekonomi, kita hibahkan untuk memandirikan ekonominya, daripada kita memberi subsidi dan subsidi. Contoh, subsidi ini subsidi ya, kalau saya subsidi contoh yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini itu sebetulnya langkah yang kurang baik. Subsidinya subsidi BBM, subsidi gas, subsidi macam-macam. Bayangkan kalau subsidi dikumpulkan, dimandirikan, diberikan kepada kur, nggak usah kur, asuransi kur saja ditanggulangi oleh pemerintah, itu sudah hal yang luar biasa. Maka juga kita nanti setelah ini operasi ini berdiri, 100 juta ini, kita juga akan mendorong koperasi ini mendapat kredit dari pemerintah, dari bank-bank perbankan nasional. Jaminan kurnya, jaminan kreditnya kita yang berikan 1%. Ini juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ini yang gini, kita berangkat dari Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkeadilan dalam budaya. Ini inti program yang saya rumuskan. Nah, kalau posisinya gitu Bang. Semua konsep ini berangkat dan terinspirasi dari konsep Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkeadilan dalam kebudayaan. Itu inti dari program yang saya buat ini. Itu menjadi sebuah fondasi yang kokoh untuk membangun Kota Bekasi yang lebih megah lagi. Tidak acak-acakan. Saya melihat kemudian bicara untuk kehilangan terlalu banyak, berarti dikatakan kota metropolitan. Tidak gitu metropolitan. Metropolitan itu ya bersih, ya mandiri, ya penghuninya merasa nyaman lah gitu. Mungkin orang Bekasi di tahun 2008-2009 menikmati kepemimpinan saya, bukan saya ngambuli, nggak ada tuh orang jalan Ahmad Yani ini saya subuh itu disemprot dengan air,
Kalau sekarang ada binatang, ada apa yang ketabrak itu dibiarin aja. Pokoknya di rumput-rumput liar, taman-taman liar. Nah, sebulan 2 bulan tamannya bagus. Bulan ketiga udah berantakan, bulan kelima apalagi sudah setahun pasti berantakan. Kenapa? Tidak ada political will terhadap political will pemimpin untuk menata, untuk memperindah Kota Bekasi secara berkelanjutan. Adipura yang saya raih dikira orang berasa ini begini-begini. Bukan itu. Keinginan kita adalah kota ini yang kita tinggali ini benar-benar terukur kebersihannya. Itu sebetulnya yang kita maksud Adipura itu. Itu yang kita maksud. Penghargaan itu bukan hanya sekedar sebuah penghargaan, bukan. Legitimasi bahwa kota kita bersih itu saja, sehingga semua merasa bertanggung jawab terhadap kebersihan Kota Bekasi. Itu intinya, bukan halnya sebuah penghargaan. Intinya itu. Terkait perihal Mau supir angkot, mau gojek, mau apa itu di RT RW dia masyarakat. Oke? Yang penting berKTP Bekasi. Aku nggak lihat profesi. Pokoknya kehidupannya, ekonominya, beli beras pun susah. Nah, ini Eko nih, kenapa lu terlambat lo? selamat dulu dia. Jadi pimpinan itu kasih contoh, Eko.